di malam ini mafiat kepada kita semua sehingga kita bisa istiqomah di dalam mentadabburi Al-Quran dan Sunnah, dan mudah-mudahan dari tema ke tema yang telah kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk menuju kebaikan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa selalu kuat di dalam melaksanakan amal soleh. Amin ya robbal alamin. Monggo Dokter Dia. Iya. Ini yang halaman 25, mulai di hadisnya. Bisa Mbak Susi baca? Hadis. Ini buku dari buku Masail Fikih. Ini apa? Ya. Masail Fikih. Mendengar ungkapan yang mengatakan semakin tinggi, semakin tingkat intelektual seseorang, maka semakin rendah pula tingkat ibadah atau pribadi sosial seseorang. Waduh, perhatikan hadis berikut ini. Mbak bacanya mulai dari mana? Yang mana? Mau Yang dari dari depan? atas? Dari Tengah. sini atas dulu ya? Ya, monggo. Ya. Ini. Ini ya. Ya. Ini. Enggak usah, dari sini aja lah. Enggak, langsung hadisnya aja, hadisnya. Dari hadisnya ya. Hanya ya. Artinya, orang tua yang mendidik anaknya dengan disiplin lebih baik daripada memberikan sedekah setengah gantang setiap hari. Saya jelaskan dulu sedikit di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim. La ayu adiba ahadukum waladahu khairun lahu min ayatasaddaqa binisfi so'in kulla yaumin. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Artinya orang tua yang mendidik anaknya dengan disiplin lebih baik daripada memberikan sedekah setengah gantang setiap hari. Karena masalahnya ketika anak itu dididik oleh orang tuanya menjadi seorang yang solehah atau soleh, insya Allah sangat kompleks di dalam permasalahannya. Dibandingkan dengan sedekah, kalau sedekah kan kita sedekah satu gantang atau sedekah setiap hari 100.000. Itu kita hanya mendapatkan pahala 100.000 aja. Tapi ketika kita mendidik dengan keseluruhan kepada anak di dalam masalah aspek beribadah, maka nanti ketika anak kita ini bersedekah 100.000, kan itu dia kebaikannya sampai juga kepada kita. Dia bisanya bersedekah 100.000 tiap hari atau kapan saja dia bersedekah, berarti kita mendapatkan kebaikan juga dari sedekah anak itu. Bukan itu ya karena anak itu hasil didikan orang tuanya, insya Allah apapun sangat kompleks pokoknya. Si anak itu kemudian dia melaksanakan haji, naik haji. Nah, kita sebagai orang tua, maka kita pun mendapatkan pahala haji atau kebaikan haji dari anak tersebut. Anak itu melakukan apa saja di dalam hal amal soleh, insya Allah orang tua mendapatkan keseluruhannya. Maka perbandingannya begini, dibandingkan dengan seseorang bersedekah setengah gantang setiap hari, lebih baik dia mengarahkan dan mendidik anak di dalam kesolehan. Monggo, ada yang belum paham? Kalau dapat pahala kebaikan dari anak, apakah berarti juga dapat kalau perbuatannya jelek, apa juga ikut tanggung orang tuanya? Ya, ikut tanggung juga masalahnya kalau orang tua itu selama dia mendidik tidak mengasihi, maksudnya ya kalau mendidik kan ujung-ujungnya kan positif, tapi kalau anak itu istilahnya dibiarkan, tidak dididik untuk kesolehan, maka orang tua dapat. Walaupun orang tuanya itu soleh, tapi nanti akan dapat. Tapi kalau orang tuanya sudah mengasih tahu kepada anaknya bahwa itu adalah keingkaran atau kemunkaran atau hal yang maksiat, tapi si anak itu yang tidak nurut, masih dia itu melaksanakan kemunkaran, maka orang tua insya Allah tidak mendapatkan dosa, tapi dosa tersebut ditanggung oleh anaknya sendiri ketika anak itu ya udah kalau sudah dewasa sudah pasti punya catatan sendiri. Gitu, Dok. Oh, jadi sepanjang yang diajarkan itu baik,
Kalau si anak itu melaksanakannya sesuai dan dengan kebaikan, beramal soleh, ya, orang tua dapat terus. Tetapi kalau pendidikannya sudah benar, tapi anaknya nekat menolak, salah, itu sudah lepas tanggung jawab ya? ya lepas tanggung jawab. Seperti gini, walaupun si orang tua itu tidak langsung di dalam mendidik anak untuk membaca satu surat Al-Fatihah. Nah, anak itu dididik oleh orang tuanya, disekolahkan atau dimasukkan ke TPQ. Maka ketika di TPQ ada seorang ustadz-ustadzah yang mendidik anak itu membaca Al-Fatihah. Maka insya Allah Al-Fatihah tersebut yang dibacakan oleh anaknya, si gurunya juga mendapatkan, orang tuanya pun mendapatkan. Dengan tidak mengurangi pahala yang diberikan oleh Allah kepada si anak tersebut. Maka nggak perlu ada istilah Al-Fatihah, ila hadrati. Nah, nggak perlu seperti itu. Kalau dari anak itu sudah pasti sampai kepada orang tua segala totalitas. Oh, jadi kita nggak perlu kita sebagai anak itu nggak perlu niatin kirim ini untuk orang tua, itu sudah otomatis ya? Udah otomatis, sudah otomatis. Kecuali kalau orang tuanya masih murtad, anaknya, oh ya nggak nyampe juga ya, nggak nyampe, nggak bisa. Anak ya nggak nyampe ya, nggak sampai. Kecuali kalau anaknya itu doanya itu mohon ya Allah orang tuaku dikasih hidayah. Cuman itu yang bisa disampaikan kepada orang yang berlainan agama dari anak tersebut. Dari saudara, dari siapa aja. Hanya itu doanya. Semoga engkau menjadikan hidayah. Kalau memintakan ampun tidak sampai. Oh gitu. Tadi apa Ustazah? Yang hadroti tadi itu apa? Biasanya kan Al-Fatihah ila hadroti. Iya, udah mau. Kalau doa-doa itu kirim doa gitu loh. Oh. Ya gitu. Biasanya awalannya begitu. Saya lebih tak jelaskan lagi. Di Muslim itu jelas sekali. Ketika ada orang-orang yang mengaji, kan suka ada kalimat begini, ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan? Al-Fatihah, pernah mendengar nggak? Iya, iya. Nah, nggak perlu itu diucapkan. Karena semua umatnya, mereka termasuk kita bisanya Al-Fatihah itu dari Rasulullah. Kan yang menerima wahyu Al-Fatihah itu adalah Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya. Maka para sahabatnya ketika beliau mengucapkan Al-Fatihah, otomatis pahalanya pun sampai kepada Rasulullah. Tanpa ilah hadrati. Ilah hadrati itu ditujukan, dihidangkan. Untuk Rasulullah. Tanpa seperti itu pun sudah sampai. Karena sahabat dididik Al-Fatihah itu dari Rasulullah, otomatis sudah sampai. Umat-umatnya semuanya ini diajarkan semuanya itu dari Rasulullah, kan itu wahyu. Maka seluruh umat manusia yang beriman, yang dia itu kapan saja membaca Al-Quran, maka Rasulullah itu mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi orang yang membaca pahala tersebut. Itu satu. Di sisi lain, dengan ucapan ilah hadrati itu tidak ada dalilnya. Tidak diketemukan dalilnya bahwa kita ini menghadiahkan Al-Fatihah. Pada siapa? Iya. Baik, Ustazah. Ya, jelas, paham? Ya, usia berapa ya Ustazah yang paling
istilahnya usia emas untuk mendidik atau menanamkan pendidikan atau mendisiplinkan seorang anak itu ada tuntunannya kah, Ustaz? Loh, di Untuk awal sudah dibahas. iya, sudah. Di usia 7 tahun dia dididik. Maka Nah, ketika 10 tahun kalau dia nggak mau, maka dia dipukul. Tapi tidak menyakiti, maksudnya hanya mengingatkan aja. Penekannya ke dalam sholat. Gitu. ya. Maka sebelumnya, kalau dilihat dari psikologi pendidikan anak, ketika anak itu bisa berbicara, maka hendaklah kita mengajarkan kalimat-kalimat thayyibat kepada anak tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jadi anak itu paseh. Udah pokoknya nggak usah dimaknai oleh kita. Pokoknya anak itu niru aja. Nanti Dasarnya ya. dengan perkembangannya dia, tidak asing lagi dia mengucapkan subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian setelah Ya, dia Ustazah, gimana? ya setelah dia hafal kalimat subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah itu, nah terus kita mau dinyanyikan boleh. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, pujian bagi Allah. Nah, dinyanyikan boleh, jadi anak niru di situ. Seperti itu kita bawa ke sana. Itu hanya apa namanya, supaya ya namanya anak kan seneng nyanyi sambil apa gitu. Tapi tujuannya kita untuk begitu dia udah tahu, udah dewasa, ya udah ngerti dari kecil. Itu satu. Yang kedua, di dalam masalah Al-Fatihah, itu maksudnya mengajar ngaji kepada anak-anak. Ketika dia sudah pandai dalam berbicara, maka kita ajarkan juga huruf hijaiyah, alif ba ta sa, alif ba ta sa, jim ha ho, dal dana. Itu mau dinyanyikan boleh, mau dibiasakan juga boleh, alif ba ta sa, terus gitu. Ketika anak itu bisa berbicara, nggak usah dimanai apa namanya, kamu harus begini, udah pokoknya dia niru aja. Nah, di samping itu, kan ketika anak tersebut melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat, kan dia lihat. Kita kan di samping itu mencontoh, memberikan contoh kepada dia. Nah, ketika kita baca Allahu Akbar, kan dia sudah paham. Allahu Akbar. Dia kan udah ada ajaran dari kita. Allahu Akbar sedikit-sedikit. Insya Allah. Ya, ini a priori juga dari pengalaman saya seperti itu. Insya Allah. Begitu kelas 4 SD, dia itu sudah lancar semuanya, mulai oleh kita ini, dia dididik untuk menjadi imam di dalam sholat. Kelas 4 SD. Kamu jadi imam di dalam sholat. Sudah boleh ya, 4 SD itu nggih? Enggak masalah. Di dalam ya. hadisnya itu ada sahabat yang dia itu usianya 6 tahun. Dijadikan imam pada waktu itu. Maka ketika itu, anak saya kan waktu itu kelas 3 itu kalau nggak salah itu kan sudah di Hitan. Nah kita sebelum itu kan dicek dulu kepada dia di dalam masalah doa-doanya, kemudian di dalam gerakannya, kemudian dijadikan semangat, alhamdulillah. Nanti kalau umpamanya ada salah di dalam sholat, kita setelah selesai kita sholat, kamu duduknya seperti ini kalau sholat. Kita paham itu, udah gitu, kemudian kamu bacaan ininya kurang pas gitu. Maka kita arahkan, insya Allah. Nanti besok lusa suruh lagi. Alhamdulillah, dimanapun dia berada, siap untuk jadi imam. Loh, kalau misalnya masih ada yang perlu diperbaiki bacaannya dari si anak itu, sholat kita tetap sah kalau kita sebagai makmum? Sah, insya Allah. Sah. Baik. Ya. Terus kalau yang dari kitab ini, tahapan-tahapan pembelajaran itu kan dari tazkiyah, kemudian taklim, taktib ya. Tazkiyahnya itu diawali sejak di dalam perut ibu kan ya? Iya, betul. Jadi yang Ustazah sampaikan tadi umur 7 tahun, itu taklimnya ya, pengajarannya ya? Ya, taklimnya, betul. Kognitifnya ya? Ya, implementasinya. Kognitif, kalau bahasa yang sekarang itu tazkiyah itu afektifnya,
Ya, Kalau taklim itu kognitifnya, kognitifnya ya, betul. ya kalau taktim itu psikomotornya. Ya, Jadi tindakan-tindakannya. Jadi ya. maksudnya psikomotor itu contohnya itu ngajarin sholat itu tadi ya, Ya, kompleks di dalam sholat itu, Dok. kompleks itu ya. Baik, Kompleks. Oke. Insya Allah jelas ya. itu begitu. Oh ya 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 ya. Oke. Sekarang lanjut ke sebentar. Di halaman 25 hadis yang kedua. Lanjut Mbak Susi. Hadis yang kedua. Yang mana ini? Ini, didiklah anak-anakmu. Nah, ini. Loh. Nah. Ya, ini. Uh-uh. Ya, berikutnya. Didiklah anak-anakmu dan tingkatkanlah kehalusan budi pekertinya. Bawahnya Mbak. Ya, persoalan selanjutnya adalah kapan proses tazkiyah mulai dilakukan. Menurut konsep Al-Quran, proses tazkiyah tersebut dilakukan mulai sebelum lahir. Bentuk tazkiyah itu berupa bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh ibunya, membuat suasana batin di lingkungan keluarga menjadi tenang, baik dilakukan oleh suami atau semua anggota keluarga dan tetangga. Ya, sudah jelas itu insya Allah. Tapi ini Ustazah, kan mengarahnya kan Islami. Gitu. ya. Kan ini Ustazah, saya hanya ingin menguatkan, dulu dasarnya tidak seperti, saya belum tahu ini ya, cuma saya membuat mengikuti kebiasaan aja, ada 7 bulan, ada 4 bulan gitu ya Ustazah. Nah itu kami jadikan 4 bulan itu kami bacakan, jadikan ini bacaan gitu, semua membaca Al-Quran gitu ya, untuk mendoakan kelancaran kehamilan gitu maksudnya, dan juga melatih di dalam kandungan. Nah ini gimana Ustaz? Saya waktu itu tidak pernah dasar seperti ini, hanya apa ya, feeling ingin mengajarkan sejak di dalam kandungan, kemudian dibacakan bersama-sama keluarga dan mungkin undangan gitu. Di dalam ajaran Islam, hal-hal yang seperti itu tidak diketemukan dalilnya. Ya. Akan tetapi ketika seorang ibu hamil, maka dia ditekankan untuk sering-seringlah membaca Al-Quran. Kapan membaca Al-Qurannya? Ya mulai dari sebelum hamil pun gitu kan. Sudah rutinitas. Maka rutinitas itu ketika hamil lebih ditingkatkan lagi. Dan kapan? Bulannya kapan saja, tidak ada penekanan. Adapun umpamanya minta doa kepada semuanya, diadakan suatu pengajian untuk minta doa. Apakah itu boleh? Boleh, akan tetapi jangan dijadikan itu sebagai sunnah. Sebagai sunnah itu sebagai keharusan, tidak perlu. Iya. Iya. Tidak ada dasarnya ya, Ustaz. Mohon maaf ya, di Islam tidak ada 7 bulanan ya. Dan tidak ada juga 4 bulan. Iya, kapan saja ya. Ada waktu longgar gitu, bisa aja mengadakan itu untuk menguatkan si ibu juga ya, memberi semangat. Kalau bisa, jangan nunggu waktu longgar, harus diprioritaskan. Oh, iya. Kalau nunggu waktu longgar ya tidak akan ada longgarnya untuk baca Al-Quran itu. Iya. Kenapa? Saya bukan dengan dunia. Ya, artinya dengan kegiatan itu kan juga tetap memberi semangat kepada ibu hamil untuk tetap apa namanya, memperhatikan itu gitu. Maksudnya ini sudah berjalan berapa bulan gitu ya, kurang berapa bulan lagi misalkan, niatnya bukan seperti itu, tapi untuk menguatkan ibu hamilnya untuk tetap menjaga babynya dan mendidiknya gitu, Ustazah. Iya, iya. Monggo diprioritaskan dan waktunya kapan saja. Jangan mengambil titik di 7 bulan, jangan pula mengambil titik di 4 bulan. Iya. Memang 4 bulan itu kalau dilihat dari hadis Muslim,
40 hari zona keempat, berarti dia itu masuknya ruh. Iya. Apakah di situ masuknya ruh ada kalimat untuk doa bersama? Tidak. Iya. Ya begitu. Iya. Monggo, ada yang bingung, ada yang belum paham? Lanjut ya, Ustazah. Lanjut. Oke. Selanjutnya Dokter Dian bisa? Dian, praktek nggak Dian? Oh, baik. Aku baca ya. Ibu sebagai satu komponen rumah tangga memegang peranan terpenting dalam pendidikan dan pembinaan ini. Jika ibu baik, maka akan baik pula seluruh keluarga. Demikian sebaliknya. Karena itu, dikatakan bahwa bangsa ini adalah hasil tanaman kaum ibu. Hafud Beg Ibrahim dalam syairnya berkata, ibu adalah suatu sekolah. Jika kamu persiapkan seorang ibu dengan baik, berarti mempersiapkan suatu bangsa yang sehat, dalam arti sehat pekerti. Karena hal inilah Islam telah menempatkan kedudukan kaum Hawa pada tempat yang mulia. Tidak ada agama lain yang sangat memuliakan dan meninggikan derajat kaum Hawa melebihi apa yang telah diperlihatkan ajaran Islam. Iya, betul. Itulah yang dikatakan perspektif di dalam mendidik secara Islam. Lanjut dong. Baik. Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 18. As-Syu'ara selain menunjukkan kata Rabbun juga menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan hanya di masa kecil. Pendidikan itu harus dilakukan sampai dewasa, bahkan dimulai semasa dalam kandungan ibunya. Fir'aun, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umur. Ini ya. Ketika si Fir'aun berkata kepada Musa ketika menyampaikan wahyu dari Allah, maka Fir'aun itu seolah-olah menganggap, kok kamu diurus oleh aku, tapi sekarang kamu gurui aku. Gitu. Makanya Fir'aun itu menjawabnya, bukankah kami telah mengasuhmu, ilmunya itu kepada Musa, di antara keluarga kami. Waktu kamu masih kanak-kanak, dan kamu tinggal bersama kami. Berapa tahun dari umurmu itu? Itu teguran seolah-olah, kok kamu sekarang ini guruin aku, akan merubah aku. Aku ini kan dianggap oleh masyarakat Bani Israel sebagai Tuhan. Maka oleh Nabi Musa itu, wa'ahdiyaka ila rabbika fatasya. Sebelumnya, apakah kamu ada keinginan untuk membersihkan diri dari, di surat An-Nazi'at kan, apakah kamu ingin, ada keinginan, kata Nabi Musa, membersihkan diri dari sifat kesyirikan kamu, wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa, maka aku akan menuntun kamu untuk menuju Tuhanmu. Nanti kamu akan takut. Nah, maka di situ Nabi Fir'aun itu kan tambah sombong. Enggak mau. Singkatnya begitu. Monggo, lanjut. Ustazah, berarti kalau gurunya dapat pengajaran, dapat manfaat dari amal kebaikan yang muridnya, berarti itu membuka peluang untuk anak adopsi atau anak asuh ya? Iya, iya. Di sistem di Islam ketika mengangkat anak asuh, tetap anak asuh itu binnya bin ayah biologisnya ya dok? Iya. Tetap itu satu. Yang kedua dikenalkan sejak dini, sejak kecil juga. Jangan sampai ketika dia dewasa baru dikasih tahu, jangan. Kalau bisa itu dari kecil dikasih tahu, diperkenalkan. Jadi nanti begitu dewasa itu nggak kaget. Soalnya banyak orang yang kejadiannya seperti itu. Kadang-kadang mau nikah baru dikasih tahu, kaget.
Kemudian baru dewasa dikasih tahu, kaget gitu. Akhirnya dia karena boleh jadi di dalam masalah pendidikan agamanya kurang, sehingga membenci kepada orang tuanya. Kenapa aku tidak diurus oleh mama kandungku, oleh ayah kandungku? Kok aku ini diurus oleh orang lain gitu. Padahal boleh jadi ketika dia diadopsi atau diangkat oleh saudaranya atau oleh orang lain, kondisi si orang tuanya dalam keadaan minim dalam segala aspek. Boleh jadi seperti itu. Nah, maka ketika kita mendidik kepada anak untuk memberikan keterbukaan di dalam masalah agama, diajarin dulu itu anak masalah takdir, tapi disesuaikan dengan perkembangan anak tersebut. Artinya gini, ketika masih kecil itu kan dikasih tahu bahwa mamamu di situ, diperkenalkan terus ke sana kemari. Tapi karena orang ini yang si anak ini diasuh oleh orang tua angkatnya, pasti dia itu lebih lengket kepada orang tua angkatnya. Seperti itu. Akan tetapi kalau dididik dengan agama si anak itu, insya Allah nanti begitu dia paham dan dikasih pengertian oleh orang tua angkatnya, maaf, bukan ibumu itu tidak sayang kepada kamu. Ini kan istilahnya saya berkata semuanya Islami lah gitu, semuanya paham agama. Bukan tidak paham kepada karena kamu waktu kecil ini orang tuamu kondisinya disebutkan mungkin dalam masalah ekonomi, dalam masalah tempat tinggal dan lain sebagainya, kamu itu lemah gitu. Nah, dan saya pamannya orang tua angkat mengatakan alhamdulillah ada rezeki, makanya saya ingin menyekolahkan kamu semuanya, kamu kebutuhan kamu dipenuhi. Nah, nanti si anak itu kan kalau dia itu sudah masuk agama, malah dia akan berterima kasih. Oh, kalau gitu saya terima kasih banyak ya. Nah, jadi ketika anak itu insya Allah dapat rezeki, dia tidak akan bisa melupakan orang tua kandungnya dan tidak pula akan melepaskan orang tua angkatnya. Saya kira seperti itu. Kalau dia dididik di dalam masalah agama. Tapi kalau dia jauh dari agama, kata-kata si anak itu jelek banget gitu. Kenapa? Mama itu tidak mengurus aku gitu, sehingga aku ini diurus oleh orang lain gitu. Aku tidak suka perbuatan mama seperti itu, perbuatan papa seperti itu gitu. Ke orang tua kandungnya, padahal ke orang tua kandungnya itu udah mengatakan seperti itu, dia tidak menerima. Tentunya karena tidak menerima, tetap si anak itu bisa menyalahkan karena jauh dari agama. Boleh jadi seperti itu. Bahkan nanti finishnya enggak, saya tidak mau mengaku bahwa dia itu orang tuaku, karena orang tuaku itu dia itu jahat, yang merawat aku adalah orang tua angkat. Akhirnya ke situ. Nah, itu adalah sebuah dosa. Bahkan itu orang tersebut, anak tersebut bisa termasuk kategori kafir di dalam Muslim, jelas. Sudah sampaikah bahwa barang siapa yang dia itu mengaku bapaknya padahal dia bukan bapaknya, maka dia kafir. Dan barang siapa membenci bapaknya, bapak biologisnya, membenci, maka dia termasuk kafir. Bahayanya di situ. Ya. Tapi kalau enggak dikasih tahu, maksudnya itu gimana ya? Ya kalau enggak dikasih tahu ya enggak salahnya anak ya. Yang salah itu orang tua angkatnya. Maka orang tua angkatnya kalau dia tidak mengasih tahu, dosa. Harus dikasih tahu itu karena mazhab itu sangat dominan di dunia dan akhirat pun. Kita merujuk ke Rasulullah ya. Rasulullah itu memiliki anak angkat namanya Zaid. Dulu Zaid itu dibinkan bin Muhammad. Maka semuanya sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mengatakan kepada Zaid itu Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Semuanya memanggil itu. Maka ketika itu Allah menurunkan ayat bahwa sesungguhnya bapak-bapakmu itu adalah atau ibu-ibumu itu adalah yang melahirkan. Gitu. Maka di situ hendaklah yaitu menyuruh kepada Rasulullah untuk tidak menasabkan kepada beliau. Maka Zaid itu tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, yaitu Sabit namanya. Jadi akhirnya Zaid bin Sabit.
walaupun yang mengurus itu Rasulullah, tetap dia bersama Rasulullah. Tapi Zaid itu tetap Zaid bin Sabit. Nah, kalau merujuk ke situ, kita pun harus seperti itu ketika mengangkat. Dan harus kita ketahui bahwa anak angkat itu, apalagi kalau umpamanya itu bukan muhrimnya, ketika si anak angkat itu laki-laki, dia sudah dewasa, bisa menikahi mamah angkatnya selama dia tidak disusui waktu kecil. Kalau disusui berarti itu sudah termasuk nasab. Kalau si anak angkat itu disusui oleh mamah angkatnya, berarti jadi saudara sesusu kepada anak-anak dari mamah angkatnya. Dan bapaknya pun termasuk bapak susu. Nanti saudaranya pun jadi saudara susu, itu haram nikah. Tapi kalau anak angkat tersebut tidak disusui, nah kemudian si anak angkat itu dewasa, bisa menikahi mamah angkatnya. Begitu pula si laki-laki, kalau dia sudah si perempuan, kalau dia sudah dewasa, bisa dinikahi oleh ayah angkatnya. Maka ketika si anak itu balik dewasa, hati-hati di dalam masalah berhijab. Artinya dia harus tertutup aurat, karena itu bukan muhrimnya ayah angkatnya itu. Dan kalau umpamanya, mohon maaf, ibu angkatnya meninggal, boleh jadi si ayah angkatnya itu dan sah halal untuk menikahi anak angkatnya. Kalau anak tiri gimana, Ustazah? Sama? Kalau anak tiri, selama bapak tiri dan ibu tirinya itu belum bergaul, maksudnya belum berhubungan badan, kemudian cerai, boleh si ibu tirinya itu nikah dengan anak tirinya. Atau si bapak tirinya menikah dengan anak tirinya. Selama itu tidak, maksudnya harus ada cerai dulu, tapi sebelum cerai itu tidak ada hubungan badan. Tapi kalau sudah ada hubungan badan, haram hukumnya. Apalagi saya ulang ya Ustazah ya, soalnya tadi keputus. Jadi kalau tiri, anak tiri, kalau selama orang tuanya itu belum berhubungan badan, kemudian cerai, si mantan bapak tiri ini bisa menikahi anak tiri itu. Iya, itu di surat An-Nisa, apa surat apa itu? Jelas Al-Quran. Oh, tapi kalau mereka sudah pernah berhubungan badan, itu enggak boleh ya? Boleh, haram. Statusnya menjadi seperti ayah sendiri. Ya. Kalau sudah berhubungan badan itu pakai hijabnya gimana itu si anak? Maksudnya yang anak tiri, apa anak angkat? Yang tiri. Oh. Ya tetap dia menjaga apa namanya? Menjaga sebagai nggak boleh mengutarakan apa aurat-aurat, tetap dijaga. Maksudnya itu tidak seperti ayah kandung ya. Kalau ayah kandung kan enggak apa-apa, enggak pakai hijab gitu. Ya, kalau ayah kandung, saudara semuanya itu insya Allah. Tapi kalau kepada ayah tiri kan ada rasa itu. Walaupun dia nanti ya karena sudah berhubungan badan dengan orang tuanya, tetap itu haram untuk dinikah. Akan tetapi masalah aurat tetap aja harus dijaga. Oke. Baik, Ustazah. Ini aku lanjutin dulu ya. Bahkan harus diakui bahwa orang tualah yang paling menentukan corak masa depan anak-anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memilihkan tempat pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. Rasulullah bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu telah membawa fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis di atas juga menunjukkan betapa besar pengaruh orang tua dalam pendidikan serta pembinaan jiwa seorang anak.
Begitu besarnya perhatian Islam terhadap pendidikan anak, sehingga Allah mengingatkan agar orang tua jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Dan ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oh, oh, ya, 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 ya. Ironisnya di era sekarang fenomena yang muncul, mereka anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, masalah akhlak, terutama akhlak Islaminya. Maka tidak didukung oleh, ya kalau saya mengatakan pemerintah mungkin gimana ya, sebenarnya saya mau mengatakan itu. Kan tetapi terlalu tinggi apa ya, seolah-olah mereka itu dijauhkan dari Al-Quran bagi orang Islam. Kemarin aja di dalam masalah alat kontrasepsi, masa dikata-katanya seperti itu untuk anak-anak sekolah. Jadi itu kalau dilihat dari segi bahasa Arab yang berkaitan dengan ilmu balaghah ya, sama dengan nyuruh gitu. Itu tuh nyuruh gitu. Silahkan pakai ini. Jadi seolah-olah nyuruh apa? Nyuruh berzina. Seperti itu. Padahal tanpa disuruh pun, yang jauh dari agama, ya sudah banyak lah yang melakukan hal seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Karena lagi, memang apa namanya, pubertetnya itu kan datang di usia SMA. Bahkan SMP pun sekarang dengan adanya tontonan-tontonan, semuanya punya HP, semuanya itu jauh dari pengawasan dan masalah didikan agama, jauh. Ya udahlah, seperti itu fenomenanya. Udah terlalu rinci saya, jenengan insya Allah lebih paham. Ustazah, iya. Berarti kalau An-Nisa ayat 9 ini tidak melihat umur ya? Kan ada yang mengatakan kalau sudah dewasa atau sudah lulus kuliah begitu, itu ya urusan anak itu sendiri. Artinya kalau kita mendapati anak kita atau mendalik apa namanya sudah kuliah, sudah menikah, tapi sholatnya masih bolong, orang tua wajib takut ya? Iya, betul. Maka di situ berlaku kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr itu. Dan di ayat yang lainnya, didiklah anakmu untuk sholat dengan penuh kesabaran. Tuh. Ya, berlaku seumur hidup lah, Dok. Kemarin itu saya ketemu temen, dia ceritakan anak-anakku itu kepingin sudah berkeluarga semua, kepingin cari rumah yang dekat sama orang tuanya. Artinya begini, kalau ngelihat ayat ini saya jadi mikir, oh kalau misalnya sholatnya anak kita itu belum beres, terus mereka misalnya bekerja di luar negeri, kita nggak bisa mantau di sana, itu berarti ikut ketanggungan ya. Tapi ketika kita tetap mengingatkan, sekarang ini kan ada HP, Dok. Sekali-kali kita menyampaikan nasihat. Ketika nasihat itu sampai kepada dia dan dia melaksanakannya nasihat tersebut, insya Allah gitu ya. Berpahala orang tuanya pun sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau anak itu sudah kita, jadi tidak perlu juga dikungkung, aduh jangan gitu ya? Iya, namanya udah dewasa kan tinggal mengingatkan.
Soalnya gini, nanti kan dokter bisa berbicara begini. Orang tua tersebut, saya kalau selama hidup ini melihat Anda tidak sholat seperti itu, masih bisa mengingatkan. Dan masih bisa menolong gitu. Tapi ketika nanti di hadapan Allah, sudah tidak bisa apa-apa. Mungkin untuk mamah pribadi aja di dalam masalah mempertanggungjawabkan ke hadapan Allah, mama mungkin di situ berat untuk amal mama sendiri, apalagi untuk melihat amalan anak mama yang tidak sholat. Terus bagaimana nanti di hadapan Allah? Kata-katanya akhiri dengan kata-kata gini, jangan dilibatkan mama loh ya di hadapan Allah, karena mama sudah ngasih tahu kepada Anda. Ini dikeluarkan omongan gitu sekali-kali, harus keras. Tapi tetap bukan dalam arti itu kalimat terakhir bagi kita. Besok ingatkan lagi, besok ingatkan lagi. Itu dok. Cuman kan kejengkelan suka gitu. Awas loh ya, jangan melibatkan mama di hadapan Allah. Ini sebagai saksi bahwa mama ini sudah ngasih tahu kepada kamu. Nanti kan dia berpikir. Tapi tetap mohon maaf masalah mengajinya anak itu pun nggak boleh kosong. Tetap diajak untuk belajar Al-Quran dan hadisnya. Jadi dikatakan untuk ngajinya dia. Ya syukur-syukur setiap malam. Kalau nggak bisa ya seminggu sekali. Didik oleh kita. Kalau enggak, datangkan guru. Kalau enggak, dia suruh datang ke tempat pengajian-pengajian. Gitu dong. Baik, Ustazah. Oke, lanjut. Oke, berikutnya Dokter Ari, monggo. Ya, sebentar. Lanjut ini ya dia. Kata di'afan dalam ayat di atas tidak hanya menyangkut lemah secara ekonomi, tetapi yang lebih utama adalah lemah dalam hal pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebab kalau mereka telah memiliki ilmu pengetahuan, mereka akan mampu mencari penghidupan yang layak. Sebaliknya, kalau tidak dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, bisa jadi harta peninggalan orang tuanya akan cepat habis karena tidak bisa dikembangkan dengan baik, tetapi hanya bersifat konsumtif belaka. Lebih celaka lagi kalau seandainya harta peninggalan orang tuanya itu dihabiskan untuk kejahatan, seperti minum bir, memabukkan, atau menghisap ganja, padahal Allah telah memperingatkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum naro. Dalam rangka mengingatkan pentingnya ilmu, iman, dan amal, Rasulullah SAW mengingatkan ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Jelas. Jelas. Ya, Ustazah. Ini Jadi, yang sulit ini ya, Ustazah. Dirimu dan keluargamu dari api neraka ini. Nah, ini mananya ini bisa dijadikan sebuah disertasi dari judul ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman. Peliharalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Nah, dengan cara apa? Ya tentu membentengi dengan ilmu agama. Setelah dia paham dari ilmu agama, maka kita bimbing untuk mengaplikasikan ilmu tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Terutama penekanannya kita perhatikan yang wajib-wajib. Sholat, zakat, puasanya itu harus betul-betul. Dan memang itu merupakan pokok di dalam melaksanakan ibadah. Karena ini jelas sekali, al-ilmu bila amalin, asyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Jadi hanya tahu aja, itu lebih bahaya, lebih menyiksa malah.
Monggo, bagaimana? Dokter Dia, gimana? Enggak. Ya, Ustazah. Oh, kayaknya sudah ini ya. Sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Tapi ini nanti di ruang lingkup masalah perspektif Islam di dalam masalah akhlak, ini pun nanti menyangkut juga ke dalam lingkungan orang tua, anak, semuanya. Saya sampaikan ini ya, dokter lihat di Google Search, kemudian di situ boleh ditulis masalah, apa saya judulnya ini? Apa, Ustazah? Ngelihat apa? Di Google Search, Sesuatu. bagaimana mencetak anak soleh. Rumaiso ya, tulis Rumaiso dulu atau Al-Manhaj, silahkan. Nanti ini pun seumpamanya dokter ada hal yang berkaitan dengan masalah Al-Quran dan Sunnah, maka nanti penjelasannya insya Allah semuanya ada di dalam Al-Manhaj. Bagaimana mencetak anak soleh. Sudah gamblang di sini insya Allah. Mencetak anak Soleh. soleh. Ini ya. Ini betul, Ustazah. Ya, Rumaiso ya. Ya betul. Ya, monggo. Oh, indah sekali ini. Oke. Simpen di bookmark dok, Eman dok. Iya, iya. Saya gedein dulu saja. Baik. Ini mungkin dilanjut Ari, baca dulu Ri. Bagaimana mencetak anak saleh? Bagaimana mencetak anak saleh? Semua orang yang telah menikah dan memiliki anak pasti menginginkan anaknya jadi soleh dan bermanfaat untuk orang tua serta agamanya. Karena anak jadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapat manfaat lewat doa dan amalannya, walau orang tua telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang saleh. Berarti keturunan atau anak yang saleh adalah harapan bagi orang tua, terutama ketika orang tua telah tiada. Dia akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa seperti tertera dalam hadis di atas. Manfaat yang orang tua peroleh bisa pula dari amalan anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Tahan segitu dulu dok. Nah, jelas ya. Maka di kalimat hadis di atas, izama tal insanu in koto amaluhu, apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka putuslah amalnya. Artinya dia tidak bisa melaksanakan amal-amal soleh yang menghasilkan pahala. Akan tetapi pahalanya itu bisa mengalir disebabkan dari 3 unsur ini. Pertama, sedekah jariyah. Kalau seumpamanya kita bersedekah jariyah di dalam masalah ilmu atau di dalam masalah ikut membangun masjid atau sekolah atau pondok, insya Allah ketika kita meninggal pun kita masih mendapatkan pahala sampai hari kiamat insya Allah. Dan berakhirnya nanti kalau kiamat sudah terjadi, ya itu sudah tidak ada lagi aliran pahala karena semuanya sudah masuk ke alam hisab, perhitungan. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, maka itu disampaikan kepada siapapun yang membutuhkan, dan orang yang sudah berhasil dari tolab ilmu tersebut mengamalkannya. Insya Allah itu akan sampai kepada yang mengajarkannya. Kemudian dari doa dari anak yang soleh.
kriteria anak soleh diantaranya dia sholat yang 5 waktu tidak ditinggalkan. Puasa Ramadan tidak ditinggalkan. Kalau dia masih dipertanyakan atau dalam artian masih tidak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, mau dikatakan soleh bagaimana itu anak? Soleh bahasa Arab. Arti daripada soleh itu adalah baik. Solaha yasluh. Soleh. Soleh itu dalam bahasa Indonesianya baik. Maka apakah ketika si anak tersebut tidak melaksanakan sholat dikatakan baik? Tidak. Maka ada orang yang dia berdoa tapi tidak sholat. Wallahu a'lam. Udah jelas tidak ada tanda-tanda kesolehan. Kalau untuk perempuan, nah di samping dia melaksanakan sholat, menutup aurat juga. Kalau untuk perempuan, kalau untuk anak perempuan. Maka dikatakan dia soleh, dia sholat yang 5 waktu, tidak meninggalkan dan menutup aurat. Maka itulah yang dikatakan anak solehah. Terus selanjutnya di sini ada hadis yang kedua, inna min atyabima akala rojulu min kasbihi wa waladuhu juga min kasbihi juga. Sesungguhnya yang paling baik makanan seseorang adalah hasil jerih payah diri sendiri, bukan hasil minta-minta maksudnya, bukan hasil ngemis. Kemudian wa waladuhu min kasbihi. Dan anak juga merupakan hasil jerih payah orang tua. Langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung artinya anak itu disekolahkan di tempat yang di situ insya Allah pendidikan agamanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau umpamanya tidak langsung, yaitu ketika anak mendapatkan pendidikan agama dari orang lain, berarti orang tuanya tidak langsung, akan tetapi yang membiayai keseluruhan anak itu adalah orang tua. Tapi kalau ingin langsung, ketika anak itu bisa berbicara, dan dia dalam masih usia TK, dia lagi niru-nirunya, maka usahakan Al-Fatihah, surat-surat pendek itu orang tuanya lah yang langsung. Maka ketika dia masuk ke sekolah ataupun ke TPQ, dia sudah bisa. Tapi dia itu hasil dari orang tuanya, itu lebih mantap. Langsung itu. Maka yang kemarin Ustaz bilang minimal Al-Fatihah ya, karena itu jadi bekal kita kan Al-Fatihah dibacakan setiap sholat ya. Iya, betul. Baik. Paham Dokter Ari ya, mohon maaf Dokter Ari gimana? Ya Ustazah. Ya. Terima kasih. Lanjut Dok. Ya Ustazah, tidak ada kata terlambat ya, maksudnya apabila kita ingin memperbaiki, bisa kita mulai sekarang gitu maksudnya Ustazah. Ya, betul. Tidak ada terlambat. Dan ini bahkan seandainya ini kita terinspirasi, kemudian ada rasa greget di dalam hati, justru itulah yang dikatakan taufik. Nanti bisa-bisa mengambil ke kalimat amalan ketika di usia senja. Amalan apa saja yang nanti akan menghasilkan pahala tidak terputus di dalam mengaplikasikan surat Atin yang ke ayatnya berapa? Innalazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Innalazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, bukan hanya iman saja, bukan hanya ngaku Islam saja, tapi diiringi dengan amal. Amalan-amal soleh itu maksudnya amalan yang sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, nanti saya uraikan lagi dalam hal itu. Tapi hanya seperti itu aja dulu. Jadi ingat ada pepatah Ustazah. Kalau kamu tidak ingin, kalau kamu kehilangan,
tidak bisa mencapai semuanya, maka jangan kehilangan sebagian gitu ya. Itu motivasi tidak ada kata terlambat gitu maksudnya. Apakah itu hadis atau pepatah ya Ustazah? Pepatah. Ya. Karena kalau di dalam Islam dirujukan ke dalam dalil udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan, totalitas. Tapi kalimat tidak ada terlambat itu artinya kita memprioritaskan waktu, tenaga, materi dan lain-lain sebagainya untuk menuju keberhasilannya itu. Sudah merasa terlambat, akan tetapi dia masih belum memprioritaskan. Wah, itu bahaya. Atau saya tunjukkan dalilnya ya sedikit. Ketika di usia tua itu, atau sebelumnya memang ada suatu amalan yang seseorang itu melaksanakan amalan yang rutin terus-menerus, dan innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka ketika orang itu ingin melaksanakan secara terus-menerus, istiqomah di dalam suatu amalan, maka insya Allah ada hadis yang mengatakan begini, yang pokoknya ini kan sudah sampai juga di Riyadhus Shalihin, sudah kita bahas. Maka ketika orang itu safar atau orang itu sakit, ketika orang itu bepergian ataupun sakit, kemudian dia tidak bisa melaksanakan sebagaimana dia sehat atau dia berada di rumahnya sendiri, maka insya Allah pahala amalan tersebut masih terus menyertai dia. Didukung oleh dalil ini juga. Ketika Rasulullah berperang, kan para sahabat itu semuanya sudah janji setia kepada Rasulullah untuk selalu kemanapun perang, berangkat dimanapun, sejauh apapun mereka akan ikut. Tapi ternyata ada sebagian sahabat di Madinah yang tidak bisa ikut perang. Maka ketika di perjalanan Rasulullah berkata, sesungguhnya mereka yang terhalang di Madinah disebabkan sakit, maka sebenarnya kamu menempuh jalan yang terjal dan yang datar ini, mereka pun ikut bersama kalian. Kenapa ya Rasulullah? Oh, mereka ikut di dalam pahala. Gitu. Jadi walaupun mereka tidak ikut disebabkan oleh uzur tadi, oleh sakit, akan tetapi niat mereka walaupun berbaring di kasur, tetap niat mereka itu masih ada. Dan keinginan mereka untuk bersama Rasulullah perang itu masih utuh. Nah, maka dengan adanya rutinitas yang dia lakukan dan niat yang bulat untuk mengikuti Rasulullah ketika dia terhalang oleh uzur, maka sama dia mendapatkan pahala. Ya pahala perangnya, ya pahala di perjalanannya, semuanya. Nah, begitu pula kita. Jadi ketika kita mencari suatu amalan, yang amalan tersebut istiqomah kita di dalam menjalankannya, maka ketika fisik kita tidak bisa diajak lagi untuk beramal, maka insya Allah tetap orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sama seperti dia waktu sehat. Ada kalanya dengkul sudah tidak bisa diajak lagi untuk ruku, kemudian badan pun demikian. Maka insya Allah ketika posisi seorang hamba seperti itu, kalau dia merutinkan di dalam suatu ibadah, ada salah satu ibadah yang dia rutinkan, yang diprioritaskan, insya Allah walaupun uzur, walaupun safar, tetap dia mendapatkan pahala. Begitu Bu Susi, bagaimana? Ya, Ustazah. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan. Lanjut ya Ustazah ya. Monggo. Berikutnya Dr. Sinta, monggo. Ya. Yang mana? Faktor utama adalah doa. Baca semua ya. Iya. Tanpa doa sangat tak mungkin tujuan mendapatkan anak soleh bisa terwujud. Karena kesalehan didapati dengan taufik dan petunjuk Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah,
maka merekalah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf 178. Karena hidayah di tangan Tuhan, di tangan Allah, tentu kita harus banyak memohon kepada Allah. Ada contoh-contoh doa yang bisa kita amalkan dan sudah dipraktekkan oleh para nabi di masa silam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat 100. Doa Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi habli min ladunka zuriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Quran Surat Ali Imran 38. Doa ibadur Rahman, hamba Allah yang beriman. Robbana hablana min aswajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Yang jelas, doa orang tua pada anaknya adalah doa yang mustajab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian atau safar, dan doa yang terzalimi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1536, Ibnu Majah nomor 3862, dan Tirmizi nomor 1905. Al-Hafidz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Oleh karenanya, jangan sampai orang tua melupakan doa baik pada anaknya. Walau mungkin saat ini anak tersebut sulit diatur dan nakal. Hidayah dan taufik di tangan Allah. Siapa tahu ke depannya ia menjadi anak yang soleh dan manfaat untuk orang tua berkat doa yang tidak pernah putus-putus. Nah, ini motivasi untuk kita sebagai orang tua. Dan ini ditanamkan pula ke anak kita ketika mereka sudah dewasa. Kamu jangan sampai tidak mendoakan anakmu. Kalau kita kan cucu gitu kan. Nah, inilah cara kita mendidik kepada anak sampai dia dewasa. Sampai di akhir hayat. Karena sudah jelas di sini kaidahnya bahwa salah satu da'awatin 3 doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Ketika kalimat akan dikabulkan oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Kita yakinkan itu. Boleh jadi ketika kita berdoa jangan disertai dengan putus asa begini. Oh, saya sudah berdoa terus tapi kok nggak muncul ya gitu hasilnya. Nggak usah seperti itu. Tetap kita yakinkan. Boleh jadi masalahnya ada hadis yang mendampingi untuk doa tersebut begini. Seorang hamba diuji oleh Allah dari berbagai aspek. Dari hartanya, dari anaknya, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika diuji dari anak, boleh jadi ya anak itu kan ketika didoakan, udah didoakan tapi seperti ini hasilnya ya Allah, nggak usah putus asa. Boleh jadi ketika kita sudah meninggal, itulah anak menjadi kembali 180% derajat untuk bisa mengamalkan apa yang kita doakan bagi mereka. Boleh jadi seperti itu. Atau mungkin ketika kita masih hidup pun ditunjukkan di sisi lain kok dia setia di dalam membantu orang tua. Di sisi lain untuk amalnya kok kurang. Kita berdoa dan berdoa terus dan berdoa.
maka itu kalimat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu di situ. Sangat kompleks dan sangat ya berlaku di dalam segala urusan. Termasuk untuk kita pun jangan sampai secara walaupun kita udah sepuh untuk berdoa mohon kebaikan kepada Allah pun kita diperintahkan oleh Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu memang konotasinya kepada sahabat. Jangan sampai kamu meninggalkan setiap selesai sholat dengan ucapan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu bisa berzikir kepadamu, dan bantulah aku untuk selalu bisa bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk selalu bisa beramal soleh kepadamu. Tuh, kita melaksanakan amal soleh itu juga mohon bantuan kepada Allah. Apalagi di dalam hal-hal yang maksiat, sangat dimohonkan juga. Minta dijauhkan. Maka ada doa, Allahumma arinal haqqo batila warjuknat. Di bahasa saya terjemahkan, ya Allah, nampakkanlah yang benar itu benar. Maka berilah aku petunjuk untuk bisa mengamalkannya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku yang salah itu salah. Maka mohon aku bantuannya untuk bisa menjauhinya. Dan janganlah itu dijadikan samar bagi aku sehingga menyesatkan aku. Dan jadikanlah aku sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tepat. Doa itu isinya untuk kebaikan diri kita sendiri dan untuk kebaikan keluarga. Itulah Islam semuanya. Paham, Dok? Yes. Jelas? Yang berikutnya, Dr. Dian bisa? Ya, Dik. Yang mana? Nomor 2. Orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi saleh. Kalau menginginkan anak yang saleh, orang tua juga harus memperbaiki diri. Bukan hanya ia berharap anaknya jadi baik. Sedangkan orang tua sendiri masih terus bermaksiat, masih sulit sholat, masih enggan menutup aurat. Sebagian salaf sampai-sampai terus menambah sholat cuma ingin agar anaknya menjadi saleh. Sa'id bin Musayyib pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karena agar kamu menjadi saleh." Di lain pula bahwa kesalehan orang tua berpengaruh pada anak. Di antaranya kita dapat melihat pada kisah 2 anak yatim yang mendapat penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang saleh. Silakan lihat dalam surat Al-Kahfi. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah orang yang saleh. Al-Kahfi 82. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajiban pada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah itu. Gitu, Dok. Paham, Dok, ini. Ya, maksudnya kita harus memberi contoh anak apabila kita ingin mempunyai anak yang saleh, gitu. Dan terus berdoa seperti yang dikatakan Ustazah tadi, kalau misalkan saat hidupnya belum dikabulkan, mungkin saat meninggal anaknya berubah menjadi anak yang saleh gitu. Ya. Dan ini Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizuhullahu fi aqibihi wa aqibi
aqibihi. Setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah dia meninggal. Ini motivasi bagi kita, Bu Susi. Ini Bu Susi bisa ini ditulis sendiri di HP, kemudian dijadikan untuk covernya itu. Insya Allah. Ini betul-betul ini insya Allah. Jadi artinya memperbaiki diri, tidak ada terlambat. Ketika orang tua itu rajin di dalam melaksanakan ibadahnya, insya Allah, kata beliau bahwa Allah akan memelihara anak. Ada yang gimana, Dok? Iya. Lanjut ya, Ustazah. Kembali ke Mbak Susi, monggo. Pendidikan Mbak Susi. agama sejak dini. Hmm. Allah memerintahkan pada kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari neraka sebagaimana disebutkan dalam ayat, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir 7321, Ali mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ajarilah adab dan agama pada mereka. Tentang salat pun diperintahkan diajak dan diajarkan sejak dini. Dari Amir bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Tentang adab makan diperintahkan untuk sampai di sini dulu ya, Ustazah. Ya, monggo. Kalau sudah paham, insya Allah. Jadi penekanannya sebagai orang tua kepada anaknya, maka diutamakan sholat. Maka ketika memerintahkan untuk mendidik sholat, ya segala sesuatu yang mendukung sholat. Sholat itu kan ada bacaannya. Maka udah tentu harus diajarin itu anak ngaji. Kemudian cara berwudu. Nah, harus kita sebagai orang tua harus paham bagaimana cara wudhu Rasulullah. Maka ajarkan kepada anak kita tata cara untuk bersuci. Nah, kemudian setelah itu untuk menutup aurat. Jadi ini sangat kompleks sekali ketika Allah memberikan perintah untuk mengajari sholat. Itu maknanya. Ustazah, yang dimaksud dengan memisahkan tempat tidur mereka itu maksudnya memisahkan dengan orang tua atau misalkan anak dengan anak, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu maksudnya, Ustazah? Ya, artinya gini, ketika si anak itu sudah usia 10 tahun, nggak boleh dia tidur dengan mamah dan ayahnya. Jadi artinya mamah sama ayahnya kamar sendiri, si anak sudah berpisah. Karena mulai 10 tahun lah boleh jadi di situ ada perkembangan untuk memasuki pubertet. Maka kalau masih kecil kan seandainya ada kebutuhan orang tua, dia masih cuek. Tapi ketika orang tua melaksanakan kebutuhannya, si anak itu lain di usia 10 tahun itu. Bahkan di 7 tahun itu dia sudah tergambar gitu. Maka dipisahkan di sini adabnya Islam itu betul-betul. Dan laki-laki dengan laki-laki apakah tidak boleh bersatu? Sebenarnya tidak boleh. Penekanannya dalam hadis jangan sampai laki-laki dan laki-laki itu tidur bersama dalam keadaan telanjang. Perempuan pun demikian.
Jadi kalau umpamanya dia satu kasur, anak mamahnya sama anaknya nggak apa-apa, tapi tetap dalam keadaan tidak membuka aurat satu sama lain. Masuk mandi bersama ya Ustazah. Mungkin kalau kita lagi piknik itu kan anak laki-laki sama bapaknya mandi bareng gitu, nggak boleh juga ya. Satu sama lain gitu. Ya, ya. Kecuali mohon maaf kalau umpamanya darurat tidak bisa tidak, ya jadi saling membelakangi aja gitu. Enggak transparan gimana ya. Ya, jadi usia ini anak itu sudah tahu tentang batasan aurat gitu ya, Ustazah. Mungkin umur sekian adalah diajarkan untuk memahami mana aurat dan bukan gitu. Ya. Sudah jelas ini. Lanjut. Dokter Ari, monggo. Adab makan. Ya, sebentar. Bukan hanya salat dan adab saja yang diajarkan. Hendaklah pula anak diajarkan untuk menjauhi perkara haram, seperti zina, berjudi, minum minuman keras, berbohong, dan perbuatan tercela lainnya. Kalau orang tua tidak bisa mengajarkannya karena kurang ilmu, sudah sepatutnya anak diajak untuk dididik di Taman Pembelajaran Al-Quran atau TPA, atau sebuah pesantren di luar waktu sekolahnya. Semoga kita dikaruniakan anak-anak yang menjadi penyejuk mata orang tuanya. Amin. Al-Hasan Al-Basri berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat pada Allah Azza wa Jalla. Saya jelaskan dari tadi, ya gulamu samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, yaitu dengan membaca basmalah. Ini ajaran Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW, di situ ada anak kecil, maka Rasulullah mengajarkan kepada anak tersebut, ya gulam samillah. Nah, ini dalam adab makan di Islam, ini merupakan suatu ibadah. Maka ketika kita mendidik anak itu untuk mengucapkan basmalah ketika makan, maka itu bukan budaya, tapi itu ibadah. Dan wakul biyaminika, hendaklah kamu makan dengan tangan kananmu. Nah, jadi bukan adab menggunakan tangan kanan, tapi merupakan ibadah di Islam itu. Kalau mengikuti adab, ya berarti mengikuti orang banyak. Boleh jadi tidak dengan menggunakan rame-ramenya tangan kiri, yaitu tangan kiri semuanya. Yaitu adab juga di kalangan orang-orang yang tidak paham tentang ilmu agama, terutama di kalangan yang bukan Islam. Tapi di Islam itu ketika si anak itu dididik, termasuk kita sendiri di dalam makan, maka hendaklah menggunakan dengan tangan kanan. Tangan kiri ini adalah sebagai pembantu untuk kelancaran makan kita. Yang satu yang di kanan sendok, yang di tangan kiri itu garpu ataupun pisau dan lain sebagainya, maka itu adalah hanya untuk memperhalus makanan aja. Kemudian tetap ketika kita menyuap dengan tangan kanan, itu merupakan ibadah di dalam Islam, bukan etika. Itu perintah, sebuah perintah. Kemudian kul dan makanlah mimayalika, apa yang terdekat dulu. Kalau umpamanya prasmanan yang di depannya dia itu ya itu aja yang dimakan gitu. Adabnya seperti itu. Tapi semua itu bukan dalam berkaitan dengan adab, tapi tetap ibadah. Dan di dalam ibadah itu menyangkut akhlak, adab, semuanya sudah lengkap di dalam Islam. Kemudian bukan hanya sholat dan adab saja yang diajarkan, tapi hendak pula anak diajarkan untuk menjauhi perkara yang haram seperti berzina dan hal-hal yang mendekati dengan masalah zina. Jarang-jarang sekarang, boleh jadi mungkin kalau umpamanya orang tuanya yang paham agama,
Kalau bisa jangan sampai dia pulang sekolah itu diantar, jemput sama kawannya yang laki-laki kalau perempuan. Dan perempuan pun kalau punya anak laki-laki, dia mengatakan kepada anaknya, kamu jangan nganterin si perempuan itu. Itu pun bagian dari pendidikan akhlak. Kemudian jangan berjudi, apalagi sekarang ada judi online ya, seperti itulah. Kemudian minum-minuman keras. Ya kita ini harus watawasau bil haq itu di sini sangat kompleks sekali. Berbohong dan berbuat bercela. Banyak sekali ajaran Islam yang memang semuanya itu ketika anak dan ketika kita melaksanakan mendidik seperti itu, insya Allah semua aktivitas itu termasuk ibadah. Maka ketika anak itu di dalam melaksanakan apa yang diajarkan oleh orang tuanya pun ibadah. Maka ketika anak itu taat dari hasil pendidikan orang tuanya pun mendapatkan pahala dari jerih payah ketika dia mendidik. Itulah yang dikatakan semuanya ibadah bagi orang yang beriman. Bagaimana, Dokter Dia? Kayak bangun masjid ya. Bangun masjid itu selama masjid itu dipakai sholat, amalnya terus ya. Ya, Ini di anak itu kayak gitu ya. ya. Kemudian ini di kalimat yang terakhir, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dikatakan tidak ada yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya? Kok nggak dikatakan melihat suami dan anak-anaknya? Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah sebagai pemimpin, pembimbing, pendidik kepada istri-istrinya. Jadi yang bertugas untuk mendidik di rumah tangga itu secara kompleks adalah seorang suami. Maka ketika suami itu mumpuni di dalam ilmu agamanya, insya Allah akan tegaklah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam rumah tangganya. Maka kalimatnya, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Ya mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang mawadah, sakinah, dan rahmat diberikan oleh Allah kepada kita semua, insya Allah, dan diberikan kepada anak cucu kita semua, insya Allah. Monggo, bagaimana? Silahkan, ada pertanyaan lagi? Monggo, Dokter Dia, bagaimana? Ya, insya Allah paham. Ya. Sudah paham, mudah-mudahan kita dikasih taufik untuk dari Allah untuk bisa selalu istiqomah kita di dalam melaksanakan amal soleh. Maka ketika sudah ilmunya, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan untuk bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan. Jelas, Dok? Tidak ada sampai di sini aja ini? Ya, cukup Ustazah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk mendapatkan husnul khotimah dan semoga kita mendapatkan rahmat di sisi Allah dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Dianugerahi anak cucu yang soleh-solehah dan suami yang soleh juga dan mudah-mudahan kita mendapatkan istri seperti kita yang dijadikan oleh Allah, kami semua menjadi solehah. Amin. Aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Barakallah. Jazakallah khair.